Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika ibu bilang apa kabar anak ibu semua, jawabannya itu alhamdulillah, luar biasa, fantastis, Allahu Akbar. Apakah udah siap dan udah hafal semua? Jadi kita mulai ya. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah fantastik, Allah Akbar. Lemes-lemes sekali ya hari ini ya. Pada belum makan nih. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita memulainya dengan membaca basmalah dan berdoa, sehingga semua yang kita lakukan berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai sembari membaca bismillah. Berdoa selesai. Jadi di sini Ibu akan mengirimkan link absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Bentar ya anak-anak Ibu. Baik, Bu. Silahkan kalian isi absen di Zoom chat. Jadi sembari kalian mengisi absen di sini pada hari ini kita memasuki pembelajaran mengenai jaringan pada tumbuhan. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apa itu jaringan dan jaringan itu dibagi menjadi apa saja ya? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Silahkan Rizka. Nah, jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Oh, ya benar sekali ya jawabannya. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu jaringan pada tumbuhan. Setelah itu, Ibu akan memberikan kalian gambar yang akan kalian analisis dan amati. Ibu akan men-share screen PPT-nya ya. Share screen-nya apa udah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik ya, Ibu akan menjelaskan. Dari kita pada hari ini adalah jaringan pada tumbuhan. Tubuh tumbuhan tersusun atas banyak sel. Sel-sel itu pada tempat tertentu membentuk jaringan. Jadi jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal struktur dan fungsi sama terikat oleh bahan antar sel serta membentuk satu kesatuan. Seperti yang dijelaskan oleh Rizka tadi. Jenis jaringan pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem juga terbagi berdasarkan letak dan asalnya, sedangkan jaringan permanen dibagi berdasarkan bentuk dan fungsinya. Jadi yang pertama ini ada jaringan meristem, di mana jaringan meristem ini berasal dari bahasa Yunani, artinya meristes, berarti terbelah, dan disebut sebagai jaringan karena terdiri dari sel-sel yang masih muda dan belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi. Jadi jaringan meristem adalah jaringan sel penyusunannya diferensiasi atau dispesialisasi yang bersifat embrional, yang artinya sel-selnya senantiasa aktif membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh, dan biasanya berdinding tipis, vakulanya banyak, dan ukurannya kecil, mengandung banyak protoplasma, plastidanya belum matang, dan intinya besar. Bentuk sel penyusun jaringan meristem umumnya sama ke segala arah. Selanjutnya ini ada berdasarkan letak pada batang jaringan meristes, dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada meristes apikal atau meristem ujung, terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem apikal itu terdapat di bagian atas ini ya, di bagian ujung akar. Sedangkan meristem
lateral atau meristem samping itu terletak di samping batang akar atau yang berupa kambium dan kambium gabus atau velogem. Dan meristem interkalar itu merupakan meristem antara, yaitu meristem yang letaknya di antara jaringan dewasa, misalnya pada ruas-ruas batang. Seperti pada gambar berikut ini, bagian-bagiannya terdiri dari meristem apikal pada batang di bagian atas, meristem lateral di bagian batang di bagian tengahnya, dan meristem apikal pada akar di bagian bawah. Selanjutnya itu ada berdasarkan asalnya. Jaringan meristem dibedakan menjadi 3, yaitu ada promeristem adalah jaringan meristem pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Dan kedua itu ada meristem primer, adalah hasil perkembangan langsung dari sel-sel embrional yang terdapat di ujung akar dan ujung batang. Hal ini membuat akar dan batang bertambah panjang, sehingga tumbuhan dapat bertambah tinggi. Dan yang ketiga itu ada meristem sekunder, terbentuk dari jaringan dewasa yang telah berhenti pertumbuhannya, tetap menjadi embrional kembali. Sel-sel kambium tumbuh dan membelah sepanjang hidup tumbuhan, sehingga batang tumbuhan pun menjadi lebih besar, dan jaringan kambium yang terletak di antara xilem dan floem. Selanjutnya itu yang kedua ada jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen ini adalah hasil diferensiasi dari jaringan meristem. Umumnya jaringan dewasa tidak membelah lagi bentuknya. Relatif permanen, rongganya besar, dinding selnya sudah mengalami penebalan dan plastidanya sudah masak. Jaringan ini telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Fungsi dari sel-sel hasil pembelahan meristem. Diferensiasi ini merupakan proses perubahan jaringan meristem menjadi jaringan-jaringan lain yang lebih kompleks. Dan jaringan dewasa ini juga dibagi menjadi jaringan pelindung, yaitu terdiri dari epidermis dan jaringan gabus. Jaringan dasar itu parenkim, jaringan penguat itu koenkim dan sklenkim, dan jaringan pengangkut itu xilem dan floem. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan dewasa ini dibedakan menjadi berikut ini. Ada satu pertama, jaringan epidermis. Jaringan ini adalah di mana letaknya paling atas dan menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Ciri-ciri jaringannya itu sel-sel hidup berbentuk balok atau kubus tersusun rapat, tidak memiliki kloroplas, terdiri atas lapis sel tunggal, tidak memiliki klorofil, dan dinding sel yang berbatasan dengan udara luas mengalami penebalan. Sedangkan dinding lainnya tipis. Dan yang kedua itu ada jaringan parenkim. Jaringan ini juga disebut dengan jaringan dasar karena terdapat antara jaringan-jaringan lain pada semua organ. Jaringan ini terdiri atas kelompok sel yang berukuran besar, kaya ruang antar sel, memiliki organisasi lengkap, bentuk, ukuran maupun fungsi dan fisiologis yang sering berbeda. Dan yang ketiga itu ada jaringan pengangkut. Jaringan ini berfungsi mengangkut air dan hara tanah serta zat hasil asimilasi dari bagian tubuh yang satu ke yang lainnya. Jaringan ini terdiri atas xilem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh kulit kayu. Dan terakhir itu ada jaringan gabus. Jaringan gabus ini tersusun atas sel gabus, berfungsi melindungi jaringan lain yang terdapat di sebelah dalam agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Dan gambarnya itu seperti di samping, di mana bagian epidermis ini ada di bagian atas dan xilem ini ada setelah bagian epidermis, dan floem juga di bagian gelap di sini, dan bagian korteks juga di bagian putih di sini. Selanjutnya itu jaringan pada tumbuhan ini kita juga mempelajari sifat totipotensi dan kultur jaringan. Dan ini merupakan teknologi ya di dalam jaringan pada tumbuhan. Macam-macam jaringan pada tumbuhan berasal dari satu sel zigot. Mengapa demikian? Dan mengapa sel zigot mampu membelah berulang-ulang menghasilkan bermacam-macam jaringan? Dikarenakan selnya mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi, menghasilkan jenis sel-sel berbeda-beda, yang selanjutnya menghasilkan bermacam-macam jaringan. Kemampuan ini pun disebut dengan potensi sel yang dapat digambarkan sebagai kemampuan sel induk berdiferensiasi menjadi sel yang berbeda jenis sel, serta digambarkan seperti sebuah rangkaian dimulai dengan totipotensi, di mana totipotensi ini adalah kepanjangan dari total genetik potensial sel. Dan ini adalah teori yang menyatakan bahwa setiap sel tumbuhan hidup mempunyai informasi genetik dan perangkat fisiologis yang lengkap untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh bila kondisinya sesuai. Dan pertama kali ini dikemukakan oleh seorang ahli fisiologi Jerman bernama G. Henderland tahun 1898. Totipotensi ini adalah kemampuan suatu sel untuk membagi diri, menghasilkan macam-macam sel yang berbeda-beda di dalam organismenya. Kemampuannya dapat diubah dengan mengganti lingkungan hidup atau tumbuh sel seperti modifikasi osmotik, nutrisi, dan hormon. Yang kedua itu ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini seperti gambar di samping.
Kultur jaringan adalah teknik menumbuh kembangkan bagian tumbuhan berupa sel jaringan atau organ tubuh dalam kondisi aseptik atau terbebas dari kuman. Metode ini dilakukan secara in vitro atau di dalam botol atau tabung atau di dalam wadah yang terbebas dari kuman dan menjadi tumbuhan lengkap. Dasar teknik ini adalah sel yang mempunyai sifat totipotensi dalam medium aseptik yang mengandung unsur hara dan zat pengatur tumbuhan atau ZPT yang sesuai. Pertumbuhan dan perkembangan ini dilakukan pada kondisi ruangan suhu dan pencahayaan yang terkontrol. Dan gambarnya seperti di samping. Di samping ini contohnya seperti wortel, di mana wortel ini dicuci bersih, dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam wadah, namun wadah dan wortelnya sudah bersih dan terbebas dari kuman. Dan kemudian diambil bagian tengah, yaitu area pengambilan sel, dan dimasukkan yang bagian diambil tadi ke cawan. Lalu ada kalus di sini, tumbuh kalus. Kemudian dipindahkan ke medium pertumbuhan. Dan di sini di gambar ini akar tumbuh dalam waktu 4-8 minggu dan kemudian dipindahkan ke medium tanah dan menjadi tumbuh dewasa. Selanjutnya itu ada hal-hal yang diperhatikan dalam kultur jaringan. Jadi setiap kita mau melakukan kultur jaringan itu harus ada syarat-syarat dan prinsip ataupun metode yang digunakan. Yaitu prinsipnya itu dalam melakukan perbanyakan tanaman atau kultur jaringan ada beberapa tahapan, yaitu pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran dan aklimatisasi. Dan syaratnya itu yaitu wadah dan media tumbuh harus benar-benar steril. Jika tidak, tumbuhan akan gagal. Dan metodenya itu yaitu metode yang digunakan adalah secara in vitro dan dilakukan dengan 3 cara, melalui perbanyakan tunas dari mata tunas apikal, melalui pembentukan tunas adventif, dan yang ketiga itu embriogenesis somatik, baik secara langsung maupun melalui tahapan pembentukan kalus. Dan selanjutnya itu kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jadi sistem jaringan pada tumbuhan ini ada 3 macam, yaitu jaringan kulit atau jaringan dermal, jaringan dasar atau jaringan parenkim, dan jaringan pembuluh. Dan adapun organ pada tumbuhan ini ada daun, batang, dan akar ini secara umum. Jadi akar ini berfungsi tempat melekatnya tumbuhan pada media tanah. Kemudian pada beberapa tanaman akar digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya wortel dan ketela pohon. Dan jaringan penyusunnya ada epidermis, korteks, endodermis, dan stel atau silinder pusat. Kemudian ada batang. Batang ini mempunyai fungsi sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara dari akar, memperluas tajuk tumbuhan untuk efisiensi penangkapan cahaya matahari, tempat tumbuhnya organ-organ generatif, efisiensi penyerbukan, dan membantu pemencaran benih. Dan secara umum struktur jaringan penyusunnya ini ada 3, yaitu epidermis, korteks, dan stel. Dan yang ketiga itu ada daun. Daun pun memiliki fungsi yaitu membuat makanan melalui proses fotosintesis sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi, menyerap karbon dioksida dari udara dan ekspirasi. Dan struktur jaringan penyusun daun ini ada epidermis, mesofil atau jaringan dasar, berkas pengangkut, dan jaringan tambahan, yaitu ada sel-sel khusus yang umumnya terdapat pada mesofil daun, misalnya sel-sel kristal dan kelenjar. Dan bunga. Bunga ini merupakan modifikasi suatu tunas, yaitu batang dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Dan oleh karena itu, bunga ini dapat berlangsung penyerbukan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakannya. Bunga yang di samping ini adalah bunganya itu sejati ya, karena bagian-bagiannya sudah lengkap. Dan yang kelima itu ada buah dan biji. Jadi apabila serbuk sari dan putik telah masak dan terjadi penyerbukan yang diikuti pembuahan, maka bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Jadi selanjutnya kita akan melihat perbedaan di antara dikotil dan monokotil. Selanjutnya itu perbedaan struktur tumbuhan monokotil dan dikotil, di mana monokotil ini tersusun dalam akar serabut yang kurang kokoh, dan dikotil ini akar tunggang yang kokoh. Monokotil akar batang tidak berkambium, dan dikotil akar batangnya berkambium. Monokotil batangnya tidak bercabang-cabang, dikotil batangnya bercabang-cabang. Dan monokotil pertulangan daunnya sejajar atau melengkung, dikotil pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Monokotil ini bijinya berkecambar tetap utuh dan tidak membelah atau berkeping satu, sedangkan dikotil ini berkeping 2, dan monokotil ini ujung bagian-bagian bunganya biasanya 3 atau kelipatan, dan dikotil ini jumlah bagiannya itu bunga di mana kelipatannya 4-5. Dan yang monokotil itu ujung akarnya itu dilindungi oleh suatu akar lembaga pucuk lembaga dilindungi oleh suatu sarung yang masing-masing disebut dengan koleorhiza dan koleoptil.
dan ujung akar tidak diliputi oleh selaput pelindung, yang itu adalah dikotil. Dan monokotil ini berkas pembulunya angkut tidak teratur, dikotil ini berkas pembulunya teratur dalam lingkaran atau cincin ya. Selanjutnya itu kita bisa melihat dari segi gambar ya, supaya lebih jelas. Jadi selanjutnya itu bisa dilihat dari segi keping bijinya, itu ada monokotil. Selanjutnya itu ada keping biji, monokotilnya itu 1 kotiledon, dikotilnya itu 2 kotiledon, tulang daunnya itu sejajar atau melengkung, tulang daunnya menyirip batangnya. Ini pada monokotil berkas pengangkutnya tersebar, dan batangnya ini pada dikotil berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Bunganya itu pada monokotil kelipatan 3, dan bunganya pada dikotil kelipatan 2, 4, 5, dan akar pada monokotil itu serabut, dan dikotil itu sistem akar tunggang. Selanjutnya itu ada sistem pengangkutan pada tumbuhan, di mana sistem pengangkutan pada tumbuhan ini ada 2 ya, pengangkutan ekstravaskuler yaitu berlangsung di luar jaringan pembuluh, dan pengangkutan intravaskuler berlangsung di dalam jaringan pembuluh. Jadi setelah Ibu udah selesai menjelaskan, jadi di sini Ibu akan menampilkan gambar yang akan kalian amati dan kalian analisis. Jadi Ibu akan mengasih kalian waktu 15 menit untuk bisa menganalisis dari gambar ini ya. Ibu berikan waktu selama 15 menit. Jadi siapa yang bisa menjelaskan dari gambar yang telah Ibu tampilkan ini? Saya, Bu. Silahkan, Tiara. Nah, dari gambar yang telah saya amati, bahwa gambar tersebut adalah sistem jaringan tumbuhan, di mana sistem jaringan pada tumbuhan ini ada 3 macam, yaitu sistem jaringan kulit atau sistem jaringan dermal, sistem jaringan dasar atau sistem jaringan parenkim, dan sistem jaringan pembuluh. Semua sistem jaringan tadi terdapat di semua organ seperti daun, batang, dan akar. Sistem-sistem tersebut saling berkaitan membentuk tubuh tumbuhan, di mana pada akar terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama epidermis akar, yaitu sel-sel epidermis yang tersusun rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel. Dinding selnya tipis, bersifat semi-permeabel untuk air dan hara tanah. Epidermis terletak di belakang titik tumbuh akar dan segaris dengan silem dapat tumbuh membentuk akar. Yang kedua, korteks atau kulit pertama akar terdiri atas lapisan-lapisan sel berdinding tipis, mempunyai banyak ruang antar sel yang penting untuk pertukaran zat. Yang ketiga, endodermis, yaitu lapisan terdalam korteks sekaligus pemisah antara korteks dengan stel. Sel-sel endodermis tersusun rapat, dinding sel endodermis yang masih muda tipis bersifat semi-permeabel. Sejalan dengan bertambahnya umur tumbuhan, maka dinding sel endodermis mengalami perubahan. Yang terakhir ada stel atau silinder pusat, ini merupakan bagian terdalam dari akar yang terbagi lagi dari beberapa macam jaringan. Ada perisikel atau perikambium yang merupakan lapis luar dari stel. Ada pasis atau berkas pembuluh angkut terdiri atas silem dan poem. Terakhir ada jaringan parenkim pengisi daerah di antara pasis, biasa disebut dengan empelur. Sekian penjelasan dari saya, Bu. Benar ya yang dikatakan oleh Tiara tadi. Selain itu, siapa lagi yang bisa menambahi jawaban atau tanggapan dari Tiara tadi? Saya, Bu. Silakan, Wirda. Nah, selain yang terdapat pada bagian akar, ada juga bagian batang dan daun yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pada batang. Batang ini meliputi cabang dan ranting. Awal terbentuknya batang berasal dari batang lembaga yang terdapat pada embrio di dalam biji, yang dimana pertumbuhan selanjutnya yaitu batang berasal dari meristem apikal. Juga batang pada tumbuhan dibagi menjadi beberapa batang dikotil, batang monokotil, batang paku, dan batang lumut. Kemudian pada daun. Daun tumbuh dari primordial daun yang tumbuh pada sisi meristem apikal di ujung batang. Struktur luar daun memiliki bagian-bagian pokok yaitu helaian daun atau lamina, tangkai daun petiole, dan bagian pangkal daun yang terdapat spicula. Kemudian saya akan menambahi lagi, Bu, selain akar, batang, dan daun, ada beberapa tumbuhan yang memiliki bunga dan buah. Bunga dan buah merupakan organ tumbuhan yang merupakan hasil modifikasi batang dan daun. Batang termodifikasi menjadi tangkai bunga dan daun bermodifikasi menjadi kelopak bunga, mahkota bunga, dan alat reproduksi. Modifikasi ini terjadi karena dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Sekian, Bu. Bagus ya jawabannya ada lengkap. Oh ya, jadi Ibu ingin bertanya lagi kepada kalian. Jadi kan
kan tadi Ibu kan sudah menjelaskan itu jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Jadi di antara kedua itu apa ya ciri-ciri dari jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa, serta apa saja macam-macam dari jaringan dewasa yang telah Ibu jelaskan tadi? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Bisa, Bu. Ya, Diba, silahkan. Bentar ya, Bu. Jaringan meristem itu juga disebut dengan jaringan muda. Sinonimnya itu jaringan muda. Ciri-cirinya, Bu, itu sel-sel jaringan meristemnya umumnya berdinding tipis, memiliki bentuk dan ukuran yang sama, kaya akan protoplasma yang tidak mengandung septik dan cadangan makanan. Inti selnya, Bu, berukuran relatif besar. Plasidanya belum matang serta umumnya memiliki rongga yang selnya itu kecil. Sedangkan jaringan dewasa tidak membelah lagi, Bu. Bentuknya relatif permanen, rongga selnya besar, dinding selnya sudah mengalami penebalan dan plasidanya sudah masak. Adapun macam-macam jaringan dewasa yaitu ada 5 macam-macamnya. Yang pertama ada jaringan epidermis, jaringan yang letaknya paling atas. Lalu yang kedua jaringan parenkim atau disebut juga dengan jaringan dasar. Yang ketiga jaringan penyokong, sinonimnya penguat, jaringan penguat. Lalu yang keempat jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu ada silam dan juga ada phloem. Yang terakhir jaringan gabus. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, benar ya jawaban dan penjelasan dari Adiba. Jadi dari yang tadi gambar tadi, jadi Ibu mau bertanya lagi. Dari apa yang Ibu jelaskan? Pertanyaannya itu, bagaimana apa itu kultur jaringan dan bagaimana metode yang digunakan? Siapa yang bisa menjawabnya? Mungkin yang lain bisa menjawab. Siapa? Saya, Bu. Bu ulangi ya sekali lagi pertanyaannya. Mungkin kalian kurang paham atau kurang dengar gitu. Jadi pertanyaannya itu, apa itu kultur jaringan dan bagaimana metode yang digunakan? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Silahkan, Mirda. Kultur jaringan adalah suatu metode mengisolasi bagian dari tanaman seperti kelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi 4 septik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri di mana akan tumbuh menjadi tanaman kembali. Kemudian metode yang digunakan yaitu memperbanyak tanaman secara in vitro, dengan cara melalui perbanyakan tunas dari mata tunas apikal, melalui pembentukan tunas adventif, dan embriogenesis somatik, baik secara langsung maupun tahapan melalui pembentukan kalus. Sekian, Bu. Baik, dari penjelasan teman-teman lainnya sudah cukup bagus, jelas, dan lengkap ya. Juga semuanya aktif dalam menjawab pertanyaan. Hal ini adalah permulaan yang bagus. Semoga dapat dipertahankan. Jadi di sini Ibu akan sedikit memberi kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi tubuh tumbuhan ini terdiri atas sel yang tersusun menurut aturan tertentu. Sel-sel juga berasal dari hasil pembelahan zigot secara berulang. Jaringan tumbuhan ini terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa, di mana jaringan dewasa terdiri dari jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, jaringan pengangkut. Dan jaringan epidermis, di sini ada jaringan epidermis, yaitu merupakan jaringan terluar tumbuhan yang berasal dari jaringan fotoderma dan menutupi seluruh tubuh tumbuhan. Dan sistem pengangkutan pada tumbuhan ini ada pengangkutan ekstravaskuler, adalah pengangkutan di luar berkas pembuluh, dan pengangkutan intravaskuler adalah pengangkutan melalui berkas pembuluh dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Dan selesailah pembelajaran kita pada temuan hari ini. Berikutnya Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok, yaitu tugasnya terdiri dari 2 atau 3 orang. Kelompok 1 ada Adiba dan Miftah, sedangkan kelompok 2 ada Tiara, Wirda, dan Rizka. Tugasnya itu adalah kalian melakukan pengamatan jaringan tumbuhan yang dikumpulkan pada minggu depan dan hasilnya ditulis dalam bentuk laporan. Adapun prosedurnya nanti Ibu Google Classroom dan kalian melakukan pengamatan selama seminggu dan dikumpulkan di form Google Classroom. Oh ya, sebelum itu Ibu akan memberikan kalian soal untuk melihat mengukur pemahaman kalian tentang materi ini. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Jadi Ibu tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan Ibu akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan depan ya, anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.